Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bareng sama beliau formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang hadir di gelaran Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Nah, sedulur MC, malam kali ini yang akan beliau berikan adalah masih nih seputar diabetes. Memang kalau ngomongin diabetes itu tidak pernah ada habisnya karena ada saja ya, misalkan kan ada banyak sekali organ-organ yang dirusak karena diabetes, kemudian hal-hal yang menyebabkan diabetes, kemudian kenapa diabetes membandel, kenapa diabetes komplikasi, itu pernah banget dibahas sama Pak Hasan ya. Ada yang diabetes bagaimana mengobati mata beruat, mata kabur karena diabetes itu pernah, kemudian kelenjar endokrin, pankreas, banyak sekali. Nah, kali ini Bang HS malam kali ini akan memberikan informasi kepada kita semuanya tentang pencernaan ataukah diabetes. Nah, mungkin kadang-kadang pasien Bang HS yang bertemu dengan beliau di klinik itu sering berkeluh, Pak Hasan kok diabetes saya naik turun ya, kadang di bawah 100 tapi tiba-tiba di angka 300. Nah, ini sebabnya apa sih? Apakah ada hubungannya dengan pencernaan? Yuk mari kita simak penjelasan beliau di malam kali ini. Pencernaan ataukah diabetes? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga. Kabar sehat? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Nah, tadi yang sudah Mia sentil sedikit adalah tentang bagaimana hubungan antara pencernaan dan diabetes. Apakah ada hubungannya? Apakah ini menyebabkan diabetes? Atau sebenarnya apa sih kira-kira kaitannya antara pencernaan dan diabetes? Silahkan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Mereka yang sedang menanti-nanti. Tentunya kita kadang mendengar bahwa pencernaan itu adalah lambung. Lambung adalah pencernaan. Ternyata tidak begitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan tentang pencernaan ataukah diabetes. Korelasinya, pencernaan itu dapat meningkatkan gula di dalam tubuh. Sebaliknya, gula yang tinggi merusak pencernaan. Oleh karena itu kita akan menjelaskan dan Bapak Ibu ya. Banyak pasien yang saya dapatkan bahwa mereka gulanya naik dan turun. Tadinya hanya 109 tiba-tiba menjadi 400. Ini adalah kasus pada pencernaan. Kadang si pasien tidak menyangka bahwa pencernaan itu dapat membuat gula itu melambung tinggi. Sehingga kalau saya sampaikan kepada pasien pasti akan mengira bahwa ini adalah, bukankah ini kerusakan pankreas Pak Hasan? Bukankah saya itu karena komplikasi dengan darah tinggi? Yang bisa membuat lonjakan tinggi itu adalah 1. Pencernaan, 2. dari tingkat kolesterol yang sangat tinggi. Ini sama-sama bisa memicu pankreas menjadi tidak bekerja atau macet, sehingga tidak mampu mengeluarkan insulin, gula menjadi melambung tinggi. Nanti kita akan membahas satu persatu ya Bapak Ibu ya, ciri-cirinya bagaimana mereka yang punya pencernaan berakibat kepada diabetes melambung. Juga apa saja yang termasuk organ pencernaan, bagaimana cara memperbaikinya, dan apa resep yang harus saya olah. Tentunya Bang HS selalu akan memberikan resep kepada Bapak dan Ibu. Saudaraku fan Hasan Sabila, apa saja sih organ-organ yang terlibat di dalam pencernaan itu? Sehingga kok begitu besar pencernaan itu dibahas oleh Bang HS di malam ini? Pencernaan adalah sistem yang merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan kemudian diproses secara mekanik atau kimia terjadi di dalam lambung. Ya. Lambung yang berarti bagian dari pencernaan, tapi lambung tidak bisa disebut sebagai pencerna. Yang berarti setiap makanan yang masuk
mampir di terminal dulu. Terminalnya apa? Lambung. Kemudian diproses. Yang berupa nutrisi berikan kepada hati. Ya Bu ya. Yang berupa lemak berikan kepada empedu. Maka hati dan empedu termasuk adalah kelompok pencernaan. Kemudian kita akan mengetahui yang termasuk dalam organ pencernaan. Dari pertama, mulut. Nah, dengan mulut itu semua makanan dan minuman bisa masuk. Yang kedua, kerongkongan. Itu termasuk organ pencernaan. Yang ketiga, lambung. Itu yang disebut terminal makanan dan minuman. Kemudian hati. Selanjutnya pankreas. Maka ada hubungannya dengan diabetes. Karena ini masuk di dalam kelompok pencernaan. Setelah pankreas, empedu. Selanjutnya usus halus. Kemudian usus besar. Setelah usus besar adalah rektum. Rektum itu adalah bagian usus besar yang paling akhir di atas anus. Ya, bagian terbelakang atau paling akhir anus. Itu adalah sistem pencernaan. Bapak Ibu, secara teori bahwa gula darah tinggi itu dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan pencernaan. Ya, teori ini setelah diuji coba artinya Bu. Setelah diuji coba, dipertimbangkan banyak kasus, kenapa gula tinggi itu dia akan mempengaruhi pencernaan, maka disimpulkan bahwa pencernaan yang bermasalah atau yang tidak sehat dapat memicu gula itu menjadi naik. Itu ya Bu ya, korelasinya tadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, secara teori tadi begitu Bu ya, artinya teori ini sudah teruji coba. Sedangkan pencernaan yang tidak sehat dapat membuat gula darah selalu meningkat, sulit untuk turun. Gula darah meningkat, turun bentar, sedikit bermasalah pada pencernaan, langsung naik lagi. Sehingga penderita diabetes pasti akan bingung. Kemudian Bapak dan Ibu, ciri-ciri pencernaan bermasalah dan dapat beresiko gula itu menjadi naik. 1. Wajah pucat. 2. Sulit tidur dan gelisah. 3. Keringat dingin. 4. HB drop atau rendah. Ini yang sering saya jumpai Ibu, penderita diabetes. Waduh Ibu, HB-nya kok rendah. Saya kasihlah jus HB. Maka di dalam jus HB itu selalu saya ikutkan ada jipang atau labu siam. Artinya ini bisa untuk membantu kerusakan pada pencernaan. Ya Bu ya, jus HB ditambahi dengan jipang. Kemudian yang kelima, gemetaran atau terjadi tremor kecil. Keenam, selalu ingin tidur dan mudah mengantuk. Yang ketujuh, kekebalan tubuh menurun. Yang berarti ini sangat riskan Bu untuk terjadinya masuknya virus. Yang kedelapan, banyak mengeluarkan keringat. Oke, jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke 8 ya. 8 ciri-ciri pencernaan yang bermasalah. Nah, masih ada nggak Pak Arsan? Masih ada. Masih ada. Oke. Napas pendek. Nafasnya pendek. Jadi gampang lelah. Kadang banyak orang mengatakan bahwa saya jalan 100 meter aja ngos-ngosan Mbak Mia. Inilah terjadi pada penderita diabetes. Ini yang bermasalah pada pencernaan. Maka kita sering memberikan resep pasti pencernaan ya. Maka nanti saya akan memberikan resep ini, bisa Bapak Ibu bisa mengolahnya sendiri. Kemudian pantangan untuk gula darah dan pencernaan yang bermasalah. Pantangan apa yang harus kita hindari? 1. Menghindari begadang atau tidak larut malam ketika kita tidur. Mau istirahat. Menghindari atau tidak sama sekali minum yang bersoda. Menghindari juga minum air jeruk. Menghindari lagi gula pasir. Kemudian kita akan menghindari makanan, minuman yang mengandung zat racun. Zat racun itu bukan berarti kita minum terus orangnya itu teler atau meninggal dunia atau keracunan, tidak Ibu. Zat racun ini adalah
zat pengawet. Mie dikasih pengawet, itu zat racun. Minuman kemasan bisa bertahan 1 tahun, itu zat racun. Yang bisa membuat air itu bisa bertahan tahunan, itu karena ada pengawet. Ya, itu termasuk zat racun. Berarti yang mengandung bahan-bahan kimia gitu ya Pak ya? Betul. Kemudian Ibu, yang terakhir adalah susu cair yang diawetkan. Jadi hati-hati Ibu, jangan dibiasakan kita memberikan kepada anak. Maksud dan tujuannya untuk memberikan stamina, biar punya kekebalan tubuh. Ternyata salah Bu. Anak punya gen dari orang tua tentang diabetes. Dari kecil, supaya mudah, tidak perlu kita pakai air panas membuat susunya. Ibu belikan saja susu yang sudah jadi, siap saji. Tinggal coblos, minum. Ternyata itu tidak bagus Bu. Ya, jangan dibiasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi susu cair yang siap saji. Ini dapat memicu kerusakan pencernaan dan meningkatkan gula di dalam darah. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk memperbaiki pencernaan agar diabetes atau gula darah tidak meningkat atau juga disebut gula bisa menjadi normal, caranya adalah, ini untuk memperbaiki Bu ya. 1, kita sudah tidak mengenal lagi makanan yang berkolesterol tinggi. Artinya kolesterol rendah atau kolesterol baik itu dibutuhkan. Kolesterol tinggi tidak perlu bagi penderita diabetes. Ya. Terus cara yang kedua yaitu kita aktif mengeluarkan keringat. Gerak saja Bapak. Ya, gerak saja di rumah. Jangan diikuti irama fisik, pingin tidur, mengantuk dan sebagainya. Gerak saja. Yang penting Bapak bisa mengeluarkan keringat. Terus yang ketiga adalah tidak mengkonsumsi kopi, soda, dan alkohol. Jadi jangan buat alasan Bapak dan Ibu, suami saya itu kalau tidak ngopi dia gampang ngantuk. Maka saya buatkan kopi Bang. Kalau di kantor ya saya kasih sangu. Minuman yang bersoda. Kan kalau kita minum yang bersoda kan melek. Jangan. Itu merusak pencernaan dan meningkatkan gula Ibu. Ini sama saja kita memperparah suami. Satu sisi suami rutin berobat, satu sisi ibu membangun penyakit. Kemudian yang keempat adalah tidak mengkonsumsi kecut atau asam. Yang kelima, menghindari zat besi tinggi. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa bagi mereka yang punya pencernaan berhubungan dengan gulanya menjadi meningkat, kasihlah jus HB yang berarti yang mempunyai zat besi di situ bayam. Bayam kita ganti dengan selada keriting dan kacang panjang atau jipang. Untuk yang keenam yaitu membuat racikan sendiri. Nah ini lebih aman. Artinya kalau kita sudah meracik sendiri, yang berarti kita sudah mengantisipasi, mengobati diri sendiri. Kalau sembuh itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Saatnya lah Bapak dan Ibu kita akan membuat resep pencernaan dan diabetes. Judulnya gitu ya Bu ya. 1. Daun kayu putih, kunyit. Daun kayu putih itu secukupnya Bu ya. Kunyit sekali rebus 5 siung. Daun alpokat 5. Daun binahong 10. Daun jambu kluthuk putih 6 lembar. Ya, ini untuk memperbaiki pencernaan. Ketika gula itu naik, orang menjadi pucat, lemas, gemetar dan sebagainya. Ukuran airnya 6 gelas dijadikan 3 gelas. Diminum pagi, siang, dan sore hari. Itu adalah resep pencernaan Bu ya, bukan resep lambung. Ya. Kalau lambung yang biasa kita itu ada daun pace, lidah buaya, dan kunyit. Kunyit. Okay. Itu lambung. Ini pencernaan Bu. Ya. Maka banyak orang mengatakan yang berkonsultasi kepada Bang HS, Bang, saya kok keringat dingin ya Bang? Bang, saya kok HB-nya rendah ya Bang? Bang, saya sepertinya tidak punya kekuatan lagi. Tubuh saya rasanya lemes. Tidak punya tenaga. Ini artinya kekebalan tubuh kita turun. Baik. Dari mana? Dari pencernaan.
Maka saya berharap kepada semua Bapak dan Ibu, dengan hadirnya Bang HS ini bisa menerapkan ilmunya. Dengan ilmu itulah saya berharap semua fan Hasan Sabila menjadi sembuh. Baik. Begitu Bapak Ibu ya. Dari saya Bang HS, salam sehat alami. Terima kasih Bang HS. Dan ini obat jadinya apa ya Bang HS ya? Ini masuk ke dalam Dia Plus. Dia Plus. Oh, Ya. ini masuk ke Dia Plus. Yang berhubungan dengan pembuangan zat gula melalui usus besar. Oke, berarti Ya. ini adalah dari sistem pencernaan tadi, yang ini adalah sistem pencernaan dari mulut sampai anus. Berarti ketika ada masalah seperti itu ditandai dengan tanda-tanda 9 tanda tadi ya Bang Ais. Betul. Ya? Bukan resep asam lambung, bukan resep GERD, Bukan. bukan, tapi ini adalah resep perbaikan pencernaan. Pencernaan. Ya, terima kasih Bang Ais untuk kebersamaannya. Insya Allah nanti ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Mia. Iya. Baik, sedulur MC, saya selalu untuk Bang AS dan saya selalu juga untuk panjenengan. Dan akhirnya Mia Kayu Manis pamit dari Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Bila itu Fikul Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.